Kita lanjut ke materi kita berikutnya, sistem pemadam kebakaran. Ini modul terakhir kita untuk sesi penambahan materi untuk ahli muda K3 konstruksi. Ya, ini adalah modul di mana ini penting juga bagi kita seorang ahli muda K3 konstruksi di dalam prakteknya di lapangan. Bagaimana proyek kita bisa kita cegah terhadap bahaya kebakaran, dan kalaupun terjadi kebakaran, kita dengan sigap bisa mematikan api tersebut. Ya, maksud dan tujuan pembelajaran kita di dalam sistem pemadam kebakaran pertama adalah peserta diharapkan dapat memahami sifat daripada api, kemudian bagaimana cara penanggulangannya, ya, bagaimana kita menyelamatkan diri pada saat kebakaran, kemudian bagaimana menggunakan APAR yang benar. APAR singkatan dari alat pemadam api ringan atau bisa juga disebut dengan fire extinguisher, ya, atau tabung kebakaran. Kemudian maksudnya juga kepada peserta diharapkan dapat melakukan penanggulangan kebakaran, ya, bagaimana penyelamatan diri dan dapat menggunakan APAR yang benar. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ya, sehingga dapat melindungi harta benda, manusia, lingkungan, dan kita lihat juga persyaratan-persyaratan teknis di dalam sistem pemadam kebakaran. Latar belakang kita lihat bahwa pasti kecelakaan adalah peristiwa yang dapat merugikan, ya, baik itu harta benda, manusia, atau rusak lingkungan, sehingga mengganggu proses kerja. Banyak terjadi kebakaran, baik itu di gedung, di perumahan, di hutan, atau karena akibat ulah manusia kebakaran tersebut, atau karena tidak adanya peralatan pemadam kebakaran yang memadai. Kita lihat di negara yang mengeluarkan standar kebakaran pun, kalau terjadi kebakaran terutama hutannya, banyak juga korban, ya. California itu, ya, di bagian Amerika sering terjadi kebakaran hutannya, tapi kembali kalau sudah api yang bicara terbakar, kadang manusia tidak cepat untuk memadamkannya, ya, tidak mampu dengan cepat memadamkannya karena panasnya api tersebut. Kemudian juga karena tingkat disiplin masyarakat yang rendah. Nah, ini juga terutama di perumahan-perumahan, kawasan perumahan-perumahan rakyat, gitu, ya. Masyarakat yang jarak rumahnya itu berdekatan. Itu sering sekali tuh di televisi kita lihat kebakaran di kawasan padat penduduk, ya. Nah, itu penyebabnya paling gampang memang katakan korsleting listrik, ya. Nah, itu memang listrik paling dominan penyebab terjadinya kebakaran. Namun kenapa bisa terjadi kebakaran korsleting listrik? Ya, karena itu tadi penggunaan instalasi listrik yang nggak benar, itu yang nggak memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Bagi kita masyarakat awam, yang penting nyala lampunya, yang penting bisa digunakan. Dia tidak tahu bahwa di situ punya kemampuan daya hantar kabelnya sehingga terjadi kebakaran. Nah, melihat keadaan tersebut, maka Menteri PUPR sudah mengeluarkan bahwa tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan, kemudian juga teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran dalam gedung dan lingkungan. Nah, kemudian juga ada standar, ya, standar yang memang diacu, memang menjadi referensi yang diadop juga, termasuk Permenaker nomor
4 tahun 80 juga itu bagaimana mengadop standar yang sudah internasional ya. Bapak Ibu lihat bahwa ini ada standar namanya NFPA. NFPA itu singkatan dari National Fire Protection Association. Jadi Asosiasi Proteksi Kebakaran. Ya, ini yang mengeluarkan standar ini dari Amerika. Ini standarnya Amerika. Ya. Nah, NFPA 10 itu berarti standar untuk portable fire extinguisher. Berarti untuk APAR, alat pemadam api ringan. Ya. Kemudian ada standar untuk sprinkler. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau di gedung kantor, di hotel, di mall suka ada lihat di atas plafon ya ada gelas kecil, istilahnya gelas bulb itu kecil, warnanya orange atau kemerah-merahan gitu ya, yang menempel di plafon ya, ada banyak titik-titiknya gitu ya, itu yang dinamakan head sprinkler ya. Head sprinkler itu dia bekerja terhadap suhu panas yang dideteksi oleh yang gelas kaca tadi, yang seperti air raksa yang warnanya merah berdasarkan suhu kepekaannya, yang dipasang di atas plafon atau di basement ya, terhubung dengan pipa yang warna merah ya, itu instalasinya. Jadi standar yang mengaturnya itu ada di NFPA 13, standar tentang sprinkler system ya, sistem di dalam instalasi sprinkler. Nah, tentunya semuanya itu harus ada pompa, baik itu box hidran gitu ya, ada hidran box yang terpasang yang kotak warna merah gitu ya, ataupun ada hidran pilar ya yang di luar gitu ya, yang Bapak Ibu lihat di luar itu ya, ataupun hidran kota gitu ya. Pada prinsipnya semua itu harus ada pompa yang apa? Yang mendorong airnya supaya ada tekanan. Jadi sehingga diaturlah di dalam standarnya NFPA 20. Jadi Bapak Ibu ingat kalau tentang APAR itu standarnya NFPA 10 ya, tentang instalasi sprinkler NFPA 13 ya. Kalau tentang pompa kebakaran untuk menentukan kapasitas, menentukan headnya ya, mendorongnya itu ya sampai sejauh mana di NFPA 20. Nah, kemudian ada standar nasional Indonesia juga, SNI ya. Ada standar SNI ya yang mengatur tata cara panduan pemasangan alat pemadam api ringan atau APAR ya. Kemudian ada lagi SNI tentang tata cara pemasangan instalasi untuk kebakaran otomatis. Ada lagi SNI ya nomor 3989 tahun 2000 di situ dengan tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler. Nah, diatur baik itu NFPA maupun standar nasional Indonesia. Nah, kemudian ada peraturan Permenaker nomor 4 tahun 80 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Jadi Bapak Ibu, alat pemadam api ringan itu dipasang itu tidak sembarang dipasang. Digantung tidak sembarang digantung. Tapi ada ketentuannya, baik itu tingginya maupun jaraknya. Ya, jadi diatur baik itu tinggi maupun jaraknya. Jadi diatur di mana?
diatur di Permenaker nomor 4 tahun 80. Tolong peserta yang masih belum ke mute, anaknya nangis, tolong di mute dulu. Terdengar suara mengganggu teman-teman. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ya ada juga Kepmenaker yang mengatur tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ya. Kemudian ada keputusan Menteri PU, ya, juga di sini ada mengatur tentang persyaratan teknis bangunan gedung. Kemudian ada Kepmen PU tentang pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Ya. Itu dasar-dasar hukum. Nah, sistem pemadam kebakaran, ya, pada prinsipnya adalah bagaimana supaya pencegahan terhadap kebakaran. Ya. Kita mulai dari definisi. Apa yang disebut dengan api? Api adalah suatu massa atau zat atau gas, ya, yang dapat timbul karena ada reaksi oksidasi, karena ada proses yang bersifat eksotermis yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, dan bara. Itu api. Ya, jadi reaksi oksidasi yang bersifat eksotermis. Ya, reaksi pengeluaran panas, bisa nyala api, bisa cahaya, bisa asap, dan bara. Kemudian apa yang dimaksud dengan oksidasi? Oksidasi adalah reaksi kimia antara bahan atau benda dengan oksigen. Jadi terjadi oksidasi di situ. Kemudian pembakaran. Apa itu pembakaran? Dikatakan adalah reaksi oksidasi cepat yang diikuti oleh peristiwa terjadinya bara api atau nyala api. Nah, itu disebut dengan pembakaran. Sedangkan kebakaran adalah bencana atau malapetaka atau juga musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diharapkan, atau juga bisa karena api yang tidak bisa dikuasai dan timbullah loss, kerugian. Itu yang disebut dengan kebakaran. Kemudian ada lagi definisi terhadap pengembangan api, atau disebut juga dengan flashover. Adalah suatu tahap pengembangan api pada ruangan tertutup, di mana pada saat itu kecepatan penjalaran api meningkat sedemikian rupa sehingga seluruh ruangan menyala dengan hebat. Nah, itu disebut dengan flashover, ya, pengembangan api, ya, yang pada ruang tertutup, ya, cepat sekali. Kemudian pencegahan bahaya kebakaran adalah usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran, ya sulit untuk memadamkan api, kalaupun padam lama, sehingga perlu pencegahan. Yang paling penting pencegahan bahaya kebakaran, ya. Kemudian pemadaman kebakaran, ya, sudah terbakar, ya, jadi perlu dipadamkan. Adalah usaha-usaha atau tindakan-tindakan pembasmian atau pemadaman api yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran dengan maksud untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang timbul akibat dari kebakaran. Kemudian yang disebut dengan sarana pemadaman kebakaran adalah setiap alat atau sarana yang digunakan untuk tujuan memadamkan kebakaran. Nah, ini definisi. Nah, kita lihat sekarang teori api, atau disebut juga dengan segitiga api, atau juga disebut dengan piramida api. Pada dasarnya Bapak Ibu, bahwa ada 3 unsur yang menyebabkan timbulnya api. Pertama, ada bahan yang mau dibakar,
ya, dan bisa berubah menjadi uap dulu, ya, baru dia menimbul api. Artinya ada bahan bakar di situ. Kemudian ada oksigen, jadi ada oksidatornya, ada oksigen yang bisa berfungsi sebagai oksidator untuk proses timbulnya nyala api. Kemudian ada sumber panasnya, jadi panas yang cukup sehingga dia bisa terbakar, ya. Jadi 3 unsur ini harus ada. Salah satu saja tidak ada, ya tidak timbul api. Salah satu ada tapi kurang, apinya timbul langsung mati, ya. Jadi ketiga ini harus punya unsur-unsur ketiga ini harus cukup untuk bisa api itu menyala terus, ya. Nah, kemudian bahan bakar. Tadi ada 3 bahan bakar. Bahan bakar ada yang bersifat padat, ada yang bersifat cair. Yang bersifat padat kayu, batu bara padat, plastik, gula lemak, kertas, kulit padat. Kemudian cair, ya bersifat cair yang mudah terbakar. Kemudian gas alam, sterlin, propan, karbon monoksida, butan. Nah, ini bahan bakar. Kemudian oksigen. Oksigen dibutuhkan minimal 15% dari volume dalam udara. Kalau normalnya 21% diperlukan oksigen. Kemudian panas. Harus ada panas, ya, bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Kemudian panas yang ada pun harus cukup untuk mencapai titik nyala. Ya. Kemudian tentunya kesemuanya itu oksigen itu harus juga memang cukup, ya, untuk dia menimbulkan api. Nah, diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksinya. Jadi artinya setelah ketiga unsur ini ada terbakar, jadi perlu reaksi yang namanya rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction agar terjadi pembakaran. Makanya teori ini disebut dengan teori piramida api atau teori tetrahedron. Ya, jadi ada proses di dalam penyalaannya. Piramida api atau tetrahedron dikatakan adalah rantai reaksi kimia, ya, di mana semua itu bisa bereaksi secara kimiawi, ya. Jadi dapat bukan hanya pijar tapi juga berupa nyala api dan terjadi proses pembakaran. Karakteristik api, ya, itu pertama kita harus tahu dulu apa sih karakteristik. Pertama, api itu dia bisa suhu penyalaan sendiri atau disebutkan self ignition temperature. Kemudian dia perlu titik nyala atau flash point. Kemudian ada area yang bakar, flammable rings, ada areanya. Nah, kemudian suhu penyalaan sendiri atau disebutkan self ignition temperature, dia bisa adalah suhu yang bahan bakar di mana pada saat itu diterima dapat punya proses penyalaan sendiri, ya, baik itu gasolin, kerosin, jet fuel, diesel fuel, propan, ya, ada suhu penyalaan sendiri. Jadi dalam suhu yang dicapai ini dia bisa nyala sendiri. Ini contoh saja untuk bisa untuk latihan, ya. Kita lewat sini. Nah, kemudian flash point atau titik nyala. Flash point adalah itu dikatakan bahwa satu titik nyala tertentu, satu bahan bakar cair, ya, mulai mengeluarkan uap sampai dia bisa mencapai nyala yang cukup. Kemudian ada chain reaction, ya, sini ada bisa menyalanya itu. Kemudian flammable rings, daerah dapat terbakar, ya. Jadi suatu daerah yang dapat konsentrasi campuran uap bahan bakar dan itu dapat terbakar bila dikenai sumber panas, ya, itu disebut dengan flammable rings.
Nah, ini dia contohnya flammable rings kalau kita lihat ya. Pada kondisi oksigennya itu ya tercukupi ya sampai 21%, kemudian bahan bakarnya ada ya, itu bisa menyebabkan terjadinya area itu terbakar ya. Dan kalau sudah itu dia oksigen yang berkurang, maka dia akan mati. Nah, ini contoh tabel-tabel flammable rings ya, baik itu crude oil, gasoline ya. Tadi dikatakan itu LEL itu low explosive limit ya, atau low flammable limit ya, atau upper explosive limit atau upper flammable limit. Kita bisa lihat ya. Kemudian prinsip pemadaman api. Pada dasarnya di dalam memadamkan api ada prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh kita semua ya. Pertama adalah dikenal dengan namanya smothering. Jadi prinsip pemadaman dengan smothering. Seperti apa nanti kita lihat ya. Kalau dulu yang paling sederhana, orang tua kita dulu zaman dulu ya, yang masih memakai kompor minyak ya, minyak tanah gitu ya, meleduk, terbakar gitu ya, ambil goni basah, ditutup, diambil ditutup, itu disebut dengan yang namanya istilahnya kerennya itu smothering. Padahal orang tua kita nggak tahu, yang penting itu caranya gitu, basah tutup ya, itu namanya itu smothering itu ya. Kemudian cooling, mendinginkan, disemprot air, dinginkan, cooling. Nah. Kemudian ada starvation atau disebut juga dengan starving. Ya, kalau ada terbakar, pindahkan itu bahan-bahan yang mudah terbakar, itu yang evakuasi, angkat semua, kursi-kursi diangkat, lemari pindah-pindahin. Jadi nggak ada benda-benda lagi yang mudah terbakar. Jadi sehingga nanti dalam kondisi itu api nggak punya lagi sumber bahan yang dia bakar. Ya, itu disebut dengan starvation atau dikenal juga dengan starving. Ya. Kemudian baru pemutusan dari kimianya itu, rantai kimianya, yang dikenal dengan breaking chain chemical reaction. Ya. Ini semua adalah prinsip-prinsip di dalam pemadaman api. Nah, kita lihat yang dikatakan smothering, menyelimuti. Dengan diselimuti api, kalau kita latihan dengan menggunakan drum bekas gitu ya, drum bekas yang dipotong gitu ya, kasih air, kemudian dikasih solar ya. Jadi solar itu ada di atas gampang ya, kemudian dikasih api, kemudian kita praktekkan menggunakan karung basah, kemudian kita tutup. Nah, itu disebut dengan smothering, memutuskan hubungan antara udara. Ingat tadi bahwa kan segitiga api itu kan udara di atas, ada udara gitu ya. Nah, memutuskan ya dengan cara apa? Menutup ya tadi dengan goni basah tuh ya, menutup, sehingga tidak ada lagi oksigen yang ada di dalam api yang terbakar itu. Kenapa? Karena kontaknya sudah diputus, jadi nggak bisa lagi tembus untuk dapat oksigen gitu ya. Nah, itu disebut dengan smothering. Secara tradisionalnya goni basah, latihan kita goni basah. Namun secara yang kita gunakan aparnya tipenya itu di dalam tabungnya itu, tabung apar itu adalah foam ya, busa yang untuk memadamkan api, bukan busa rinso kita pakai untuk memadamkan api, nggak akan padam dia gitu ya. Foam, busa api itu, karena busa itu sifatnya dia menutup, kemudian menekan panasnya, jadi tidak ada lagi kontak nih, kontak antara oksigen nggak ada, udah ditutup, jadi udah ditutup sama busa ya. Kemudian busa itu sifatnya kan ada pendinginannya juga ya kan, jadi dia menekan panas itu, sudah tidak ada hubungan lagi kontak sama oksigen, dia tidak ada itu lagi, sehingga apinya mati. Itu yang disebut dengan smothering
Kemudian ada lagi cooling, mendinginkan. Suhu tadi, suhu panas tadi, ya, yang di mana dia situ timbul titik nyala sampai terus bisa menyala terus, didinginkan. Lewat apa? Penyiraman. Ya. Baik itu dengan air biasa ataupun dengan apar yang mengandung air yang bertekanan. Nah, cooling, mendinginkan. Seperti itu ya. Nah, ada lagi yang disebut starvation atau starving, memutuskan suplai bahan bakar. Jadi bahan bakar itu dipisahkan. Jadi kalau segitiga api itu ya ada udara, ada bahan bakar, ada panas. Panas bahan bakar itu dipotong. Artinya apa? Diangkat, dipindahin, di stop, diputuskan. Sehingga tadi api sudah menyala, udara ada, namun nggak ada lagi bahan yang mau dibakar. Dengan sendirinya karena nggak ada bahan yang mau dibakar, otomatis api itu terus titik nyalanya turun sehingga padam. Nah, itu yang disebut dengan starvation. Kemudian breaking chain reaction adalah memutuskan rantai reaksi pembakaran, ya, atau dengan cara dikatakan menangkap radikal bebas yang dapat melanjutkan proses pembakaran. Maka disebut dengan breaking chain reaction. Kalau prakteknya di lapangan itu dengan menggunakan apar yang isinya itu tepung kimia, tapi bukan tepung terigu, tapi tepung kimia, ya, chemical powder, ya. Nah, pada prinsipnya dia kan tepung saja, dia tidak mendinginkan, ya kan? Tapi juga tidak menutup seperti busa, gitu ya kan? Tapi dia bisa memutuskan daripada rantai reaksi pembakaran tersebut sehingga api itu padam. Itu disebut dengan breaking chain reaction. Jadi ada smothering, ada cooling, ada starvation, ada breaking chain reaction. Ya, kita lihat ini ilustrasinya, starvation atau starving, motong sini ya. Ya, smothering dari atas gitu ya, menutup, ya. Kemudian cooling, jadi mendinginkan, jadi panasnya langsung ditekan supaya dingin, ya. Kemudian ada istilah lagi di dalam itu, ada slope over. Slope over ini adalah suatu proses bila water jet dijatuhkan ke permukaan minyak yang terbakar, akan langsung berubah menjadi uap secara cepat sekali ketika menyentuh permukaan minyak. Biasanya volumenya 1700 kali volumenya. Kemudian uap air akan membawa minyak panas tersebut ke udara. Itu yang disebut dengan slope over. Kemudian boil over, spontan umumnya pada kebakaran tangki. Itu biasa pada minyak bumi, ya. Ini juga disebut dengan boil over. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita tadi sudah tahu teori-teorinya terhadap api. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi yang sudah tadi, api itu dipadamkan dengan teori-teorinya tadi. Nah, alat pemadam api ringan atau apar itu diatur bagaimana cara pemasangan dan perawatannya atau pemeliharaannya, ya. Diatur di Permenaker nomor 4 tahun 80. Ya, diatur di Permenaker 480, dikatakan bahwa kelas kebakaran itu dibagi atas 4 kelas. Pertama, kelas kebakaran A. Kelas kebakaran A itu kebakaran yang disebabkan benda padat, mudah terbakar, kecuali logam. Jadi itu kalau yang terbakar benda padat kecuali logam, maka itu masuk klasifikasi kebakaran kelas A. Ingat. Kalau benda cair
atau gas yang mudah terbakar, ya, menyebabkan terjadinya kebakaran karena tadi benda cair, gas, maka diklasifikasi kebakaran itu adalah kelas B. Ya, kebakarannya kelas B. Kemudian yang kelas C itu adalah kebakaran yang disebabkan hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Nah, ini biasanya kan kenapa terbakar? Korslet listriknya korslet gitu ya. Nah, ini masuk kategori kelas kebakaran, klasifikasi kelas kebakaran C. Sedangkan klasifikasi kebakaran kelas D adalah benda padat yang terbakarnya logam. Jadi semua jenis logam yang mudah terbakar. Nah, pemerintah kita memang lewat Permenaker nomor 4 tahun 80 itu memang mengadop standarnya NFPA 14. NFPA 10 tadi, maaf, NFPA 10 yang tentang alat pemadam api ringan. Ya. Jadi di peraturan Menteri Tenaga Kerja 04 tahun 80 itu memang diatur mengenai penempatan, jarak penempatan, isinya. Kita lanjut. Jenis media pemadaman. Ya, jenis media pemadaman ada jenisnya cair. Jadi artinya media pemadaman itu ada yang bersifat cair, ada yang bersifat padat, ada yang bersifat gas. Ya. Kemudian dry powder atau yang jenis padat, ya, itu efektif digunakan untuk kebakaran kelas D. Namun kebakaran yang lain pun yang dry powder bisa digunakan. Kemudian air. Air dikatakan adalah media umum yang digunakan berdasarkan sifat atau efek pendinginan. Jadi memang air itu kan menurunkan daripada titik panasnya itu, sehingga dia diberikan pendinginan, cooling. Jadi sehingga api itu tidak mudah terbakar lagi. Itu air. Kemudian dikatakan juga bahwa air banyak punya keuntungan. Ya, menggunakan air. Kenapa? Pertama, mudah diperoleh dan tersedia. Gampang kalau di Indonesia masih. Kemudian mudah disimpan, dibawa dan dialirkan. Ya. Air gampang dialirkan. Gitu ya. Kemudian mudah dikemas, dibentuk dan harganya murah. Walaupun air minum mahal gitu ya. Tapi ini air yang bukan untuk diminum gitu ya. Nah, kemudian jenis busa. Jenis busa itu secara mekanik ada yang mengembang rendah, ada yang mengembang menengah, dan ada yang mengembang tinggi. Kemudian busa kimia itu terjadi akibat reaksi kimia aluminium sulfat dan sodium bikarbonat. Kemudian ada yang disebut dengan jenis busa AFF. AFF itu aqueous film forming foam, ya, atau disebut juga dengan lighting agent, ya, atau wetting agent. Ya. Kemudian kita lanjut kepada APAR itu sendiri, alat pemadam api ringan, berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 80. Jadi berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 80 dikatakan bahwa APAR itu harus siap pada waktunya. Jadi kalau terjadi kebakaran, karena kebakaran yang mulai dari kebakaran kecil, maka yang digunakan adalah APAR. Ya, sehingga APAR harus siap pada saat mau digunakan. Nah, jenis dan ukurannya sesuai. Jenis ukuran sesuai berdasarkan proteksi kebakaran. Kemudian dikatakan mudah dilihat dan mudah diambil. Jadi Bapak Ibu, kaitan mudah dilihat dan mudah diambil berarti apa? Waktu memasangnya, lokasinya harus gampang dilihat, ya. Kemudian ketinggian memasang APAR itu juga diatur supaya apa? Supaya gampang untuk mengambilnya, ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa
kondisinya baik. Bagaimana apar kondisi baik? Apar kondisi baik pasti yang harus diperhatikan adalah tabungnya. Tabung apar. Tabung apar jangan berkarat. Ya, karena ada tekanan, takutnya nanti dia bocor. Kemudian kaitannya mudah dilihat dan mudah diambil itu, selain tadi tempat dikasih tanda, tanda di mana di situ ada alat pemadam api ringan atau apar, ya, itu harus dilakukan. Kemudian karena daerah kita tidak ekstrim panasnya ya, nggak pernah di daerah kita 40 derajat juga, mungkin di daerah-daerah lain sampai 49, maka tidak boleh lebih dari 49 terhadap terpaparnya panas apar itu sendiri. Oh, yang terakhir, setiap orang dapat mengoperasikan. Nah, Bapak Ibu, diharapkan memang harus mampu mengoperasikan alat pemadam api ringan. Nah, untuk itu lihat apa sih jenis alat pemadam api ringannya. Biasa ditulis itu. Jenisnya A, B, apakah itu foam atau itu powder gitu ya. Dan yang banyak di beredaran di kita di pasaran adalah jenis yang bersifat powder ya, dan juga multifungsi. Jadi dry chemical multipurpose. Jadi artinya dapat digunakan untuk memadamkan api kelas A, B, C, dan D. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa api yang terbakar itu juga bisa memindahkan panas, ya, baik itu secara radiasi, ya, baik itu secara konveksi, baik itu secara konduksi, ya, atau kontak langsung, ya. Ini perpindahan panas dari api tersebut, ya. Perbandingan berat jenis udara dengan LPG, ya, ini bisa kita lihat ya. Kalau udara itu ya densitinya itu 29, kemudian berat udara terdiri dari 21% oksigen dan 79% N2 ya. Nah, kemudian alat pemadam api ringan tadi sudah saya katakan klasifikasi kebakarannya. Kemudian penggunaan apar tadi saya katakan harus dalam keadaan kondisi baik. Etiket mudah dengan jelas dan dimengerti, labelnya, tandanya itu disebut etiket, ya. Jadi itu harus jelas, bisa terbaca di situ ya oleh konsumen. Sebelum digunakan, ya Bapak Ibu, pastikan segelnya itu masih berfungsi baik, masih terkunci, masih disegel, istilahnya gitu, ya, masih disegel. Kemudian juga dikatakan selangnya harus tahan tekanan tinggi. Kalau enggak dia bocor. Makanya apar-apar yang standar pasti selangnya sudah dipastikan dengan tekanan presurnya di tabung itu masih kuat menahan. Kemudian dikatakan bahwa bahan baku pemadaman harus selalu dalam keadaan baik. Artinya isi di dalam tabung itu harus dalam keadaan baik. Ya. Kemudian tekanannya, presurnya pastikan Bapak Ibu masih di posisi yang memang layak atau bisa untuk ditekan, memancarkan. Biasanya itu di posisi hijau, ada hijaunya ya. Nah, kemudian juga dikatakan belum lewat batas masa berlaku. Jadi bahasa kita expired ya, tapi bukan expired untuk dimakan gitu ya. Expired untuk digunakan pada dasarnya karena dia luar bisa digunakan walaupun sudah expired, namun tidak efektif di dalam memadamkan api. Makanya teman-teman di proyek suka pakai udah sampai berkarat penyok masih dipakai gitu ya. Jangan-jangan tekanannya udah nggak ada gitu ya. Nah, inspeksi harus, pemeriksaan oleh instansi yang berwenang itu memang harus dilakukan.
Kemudian warna tabung harus mudah dilihat. Banyak jenis tabung. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning. Tapi yang di kita mayoritas warnanya merah. Gitu ya. Kemudian di tabung APAR itu sendiri, tadi sudah ada kita sebutkan jenis media-medianya apa. Nah, ini contoh yang APAR. Ya, contoh yang APAR. Ada lagi disebutkan APAP, alat pemadam api berat, gitu ya, atau besar. Kalau ini alat pemadam api ringan APAR, artinya mudah dijinjing, diangkat. Kalau yang berat nggak mungkin, ya pakai roda dia, gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang jenis thermal, ya. Dia ini dipasang di atas, gitu ya. Nanti dia akan pecah karena ada ini. Bapak Ibu perhatikan ini, ya, ada headnya ini. Ini, dia pecah ini. Dia pecah, langsung air yang ada atau busa yang ada atau apapun bahan kimia yang ada di dalam tabung itu bisa keluar karena tadi ada tekanan dan sudah terbuka. Ya. Nah, kemudian dalam menggunakan APAR harus pastikan ya kuncinya itu dicabut ya. Kemudian juga arahkan ke selang, ke pusat api, dipegang ujung selangnya, diarahkan. Atur jarak kita yang aman karena apinya adalah api awal, maka 2-3 meter itu adalah jarak yang paling ya, jarak. Kemudian tekan handle tabung sampai media keluar. Jadi tabung itu handle-nya itu pencet, gitu ya, pencet. Tapi Bapak Ibu, untuk APAR yang jenisnya itu tepung, itu memang rawan terhadap penggempulan, jadi bertumpuk, mengumpul, gitu ya, yang kristal-kristalnya itu, sehingga waktu disemprot bisa menyebabkan kemacetan. Nah, waktu disemprot itu tes macet, itu ada 2 fungsi itu. Pertama, untuk memastikan arah angin datang dari mana. Karena menggunakan APAR harus searah dengan arah angin. Jangan melawan arah angin. Nanti kalau melawan arah angin, muka kita yang kena tepungnya alat pemadam api ringan itu, gitu, ya. Jadi harus pastikan arah anginnya kemana. Ya. Kemudian baru cara semprotnya mulai dari yang bawah, sisi kanan, sisi kiri, ya. Kemudian dikatakan jadi setelah api padam, tadi dikatakan setelah api padam harusnya memang dia itu dikatakan ya. Jadi pada saat pemadaman api pastikan tidak kembali nyala, ya. Apinya tidak kembali nyala, ya. Jadi sehingga tabung yang isi yang ada di dalam tabung itu harus dipastikan habis saja. Jangan sayang masih ada, ntar nanti kita pakai lagi, jangan. Karena kalau sudah dipakai, walaupun ada sisa, itu harus diganti, di refill lagi, isi baru lagi, ya. Jadi pastikan supaya tidak nanti timbul nyala api kembali, ya. Untuk jelasnya boleh ini dipasang di dekat tabung supaya memudahkan orang melihat. Nah, waktu dikatakan kita bawa ke lokasi kejadian pada saat dimana api itu terbakar, cabut pennya jangan di waktu kita ambil dari tempat dia digantung, jangan cabut di situ. Tapi kita cabutnya nanti sudah bawa ke lokasi. Ya, jadi waktu kita ambil ya, kita bawa gitu ya. Nah, baru dari lokasi kita cabut pennya, kita pastikan dulu, semprot dulu. Semprot ke bawah, selangnya kasih ke bawah, semprot. Sambil apa? Untuk melihat posisi arah anginnya yang mana. Kan waktu kita semprot kan kelihatan tuh, anginnya ke bawah. Kemudian yang kedua, karena sifatnya tabung yang powder tadi,
dia bisa mengkristal, menggempul, ya kemudian bisa menyumbat. Sehingga waktu ditekan ini nggak keluar. Nah, waktu ditekan nggak keluar, bukan berarti nggak ada lagi tekanannya, bukan. Itu tadi kristal, sehingga ambil apar itu digoncang begini, goncang-goncang begini, ya. Supaya apa? Supaya dia tidak bertumpuk lagi. Nah, baru dilakukan penyemprotan. Ya. Nah, ini dipasang bagus di dekat apar itu. Kemudian pemeriksaan apar, ya, pemeriksaan apar, ya, dilakukan sebulan sekali, mingguan juga bisa, melihat posisi aparnya, apakah masih tekanannya bagus, tidak bocor, gitu ya. Kemudian kita buat checklist. Untuk waktu kita periksa, kita buat checklistnya, ya. Pertama di daftar checklist apar itu, lihat apakah apar posisinya tingginya sudah benar. Ya, ada ketentuan di dalam tinggi pemasangan alat pemadam api ringan. Bapak Ibu bisa lihat di Permenaker nomor 4 tahun 80, ya. Permenaker 480 itu tinggi apar itu dari tuasnya, dari tuas handle-nya itu di atas sampai ke lantai itu 1,2 meter. Jadi kalau ada apar, ya, ada apar dari tuasnya itu ke itu 1,2 meter. Ya. Nah, kemudian katakan bahwa waktu memasang apar itu di bawahnya jangan ada barang-barang. Kadang-kadang apar kita lihat ada apar dipasang tapi nggak bisa gampang diambil, ya. Nah, itu juga harus dipastikan tidak ada area yang menghambat untuk diambil apar. Jadi area di bawah apar itu harus clear. Ada beberapa perusahaan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia pasang apar itu, terus dia kasih tanda merah ke bawah, dikasih sampai di lantainya ada tanda lagi merah, terus dia kasih garis-garis kuning, bahwa di situ tidak boleh ada ditaruh benda-benda gitu. Itu maksudnya untuk supaya memudahkan mengambil alat pemadam kebakaran. Kemudian juga apar itu bisa saja di dalam kotak atau lemari kaca. Tapi ada syaratnya. Yang kotak untuk taruh apar itu syaratnya di Permenaker 04 tahun 80 adalah tebal kacanya tidak lebih dari 2 mili. Jadi tebal kacanya tidak lebih dari 2 mili. Ya, itu. Kemudian juga kondisinya harus dalam keadaan baik. Ya. Safety pin-nya. Jadi kalau misalnya handle itu ada safety pin, ya, itu yang dicabut itu. Ya, itu untuk menahan. Coba kalau pinnya nggak ada lagi, itu handle-nya bisa tertekan. Kalau orang nekan bisa keluar. Jadi harus diganjal, ditahan dia. Jadi kalau itu ditahan gitu, ya, ditahan pin dengan pin. Ya, kemudian kalau yang tidak ada pressure gauge-nya, ada yang apar-apar tidak ada pressure gauge-nya, itu bisa dilihat dengan beratnya. Ya, jadi apar itu ada tabungnya, ada pressure gauge-nya, bisa dilihat warnanya hijau atau tidak. Kalau yang tidak ada, berarti bisa ditimbang beratnya. Jadi berat normalnya, berat tabungnya berapa, kemudian berat kalau sudah terisi berapa. Nah, itu apar yang tidak ada. Kemudian juga harus ada kartu pemeriksaan, ya, kartu pemeriksaan dari apar itu sendiri. Ya, ada kartu pemeriksaannya. Kemudian jenisnya, medianya itu apa? Itu di apar itu ditulis tuh. Media apar itu ada yang gas isinya, ada yang powder isinya, ya. Itu ada yang powdernya yang
sifatnya multipurpose, artinya yang bisa memadamkan semua api. Itu di powdernya itu, di situ ada, di aparnya ada ditulis. Ya. Kemudian juga sudah diperiksa atau belum? Apar itu sudah diinspeksi atau belum? Ya, apar itu sudah diinspeksi atau belum? Nah, jadi bisa dilihat apar itu, ya. Bapak Ibu, saya bisa praktekkan lihat apar ya. Ya, ini apar gitu ya. Ini tingginya itu dari sini. Tingginya dari sini nih. Dari tuasnya ini ke lantai 1,20 m. Jadi kalau apar itu dipasang, ya dipasang apar itu, jadi tingginya itu 1,20 dari sini. Dari atas ini ke lantai. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan pennya ini. Pennya ini, kalau lihat ini pennya. Jadi kalau saya cabut, ini pennya saya cabut gini, saya cabut pen ini pen ini saya cabut, ini ada pen, saya cabut, jadi ini kepegang pencet nih. Tapi kalau ini nggak bisa karena ketahan, ya. Kemudian ini warnanya masih posisinya hijau, ya, mungkin terlihat Bapak Ibu posisinya masih hijau, ya, pressure jarumnya, artinya ini masih kondisinya baik, masih kondisinya aparnya bagus. Kemudian ada di sini klasifikasi kelas kebakarannya untuk apa? Nah, ini kebetulan untuk yang ABCD. Saya punya ini untuk ABCD. Jadi kebakaran kelas ABCD bisa digunakan. Jadi dia multipurpose. Nah, yang multipurpose itu isinya itu adalah tepung, ya. Isinya tepung. Yang multipurpose itu isinya tepung. Kalau gas dia ada tertentu. Yang CO sudah tertentu, atau yang busa itu sudah tertentu. Tapi kalau yang bisa memadamkan dengan semua api, dia itu yang tipenya yang powder atau multipurpose. Nah, kemudian berdasarkan isinya juga ini adalah memang terhadap efektivitas memadamkan api. Dia bisa sampai 5 tahun. Cuman memang ada ketentuan setiap tahun itu harus direview. Kenapa? Karena harus dilakukan pengetesan, drill. Kan kita punya ketentuan harus melakukan praktek simulasi memadamkan api dengan apar. Nah, saran saya bahwa digilir pemakaiannya itu, sehingga tidak semua ada 30 apar, 30 kita tiap tahun isi ulang. Karena pada dasarnya dia efektif itu sampai 5 tahun. Isi di dalam itu untuk mampu memadamkan apinya. Ya, itu dia. Nah, ini contoh tabung yang sudah rusak ya. Itu nggak bisa digunakan lagi. Ya. Nah, ini praktek menggunakan CO2. Ya, apar yang dengan CO2. Biasa kalau CO2 selangnya itu panjang dan dia lebih corongnya lebih itu CO2 gas gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dengan dry chemical, latihan dengan chemical, ya. Maksudnya tepung kering, gitu ya. Bisa dilihat dengan tepung kering. Ini filmnya kita lewatin saja, bentar. Ya. Masih loading filmnya. Filmnya dihentikan masih loading. Jadi dengan dry chemical, jadi kalau kita menggunakan dry chemical ini dengan tepung kering, ya. Yang paling penting atur jaraknya, ya, jarak, karena dia ini prakteknya hanya api kecil, tapi pada dasarnya memang apar itu dia apinya api kecil, gitu ya.
dengan api kecil aparnya, jadi sehingga jaraknya bisa kita lebih dekat gitu ya. Kalau enggak, kalau yang praktek kalau terbakar itu karena api mula juga itu 2 sampai 3 meter. Loading dia ini, berat ini filmnya. Sorry, kita lewatin saja dulu ini film. Saya lewatin aja dulu. Sebentar. Malah keluar dia filmnya. Masih belum mau, dia masih loading ya. Filmnya ini berat ini, jadi dia loading ya. Sambil menunggu itu, sambil menunggu filmnya loading itu, jadi pada prinsipnya adalah pertama, kalau praktek kita memadamkan apar, ada pastikan bahwa kalau tadi itu karena gas itu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau dia misalnya CO itu tadi gas, kalau yang tepung itu harus dipastikan bahwa sebelum dilakukan penyemprotan tadi, kalau sudah tahu arah anginnya, bisa lihat dari asapnya, asap arah angin kemana, tapi tetap juga dulu dilakukan penyemprotan ulang, tes ulang itu untuk memastikan bahwa memang apar itu tidak mengepul. Jadi kalau dia batu Bapak Ibu semprot itu ada seperti dia macet, itu bukan berarti aparnya, tabungnya nggak bisa digunakan lagi, tapi kadang-kadang terjadi pengkristalan ya, pengempulan ya, dia mengempul gitu ya, sehingga menghambat untuk keluar dari ini dari film aparnya ini. Mungkin filmnya bisa kita itu baik. Sambil menunggu itu, kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, karena ini habisnya film-film saja, silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan alat pemadam api ringan, saya persilakan untuk kita bisa diskusikan. Silakan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikomunikasikan terkait dengan sistem pemadam kebakaran, silakan. Saya beri waktu untuk bertanya, silakan. Izin tanya Pak. Yap. Silakan. Siapa? Nama? Ya Pak. Dari Dinas PUPR Rokan Hulu. Iya, silakan Bapak. Pak, gimana Pak kalau seandainya kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik, apakah bisa digunakan apar Pak? Oke, baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa apar itu ada 4 kelas. Kelas A, B, klasifikasi api kelas kebakaran itu ada 4. A, B, C, D. A itu kalau media terbakar itu benda padat. Semua benda padat yang terbakar kecuali logam kita klasifikasikan kelas kebakaran A. Kemudian kelas kebakaran B, kalau kebakaran itu akibat daripada bahan-bahan kimia cair, kerosin, bensin, minyak thinner, itu B. Sedangkan C, kebakaran kelas C adalah akibat korsleting listrik. Kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik dikategorikan kebakaran C. Sedangkan D, kebakaran benda padat logam. Nah, pertanyaan Bapak adalah, kalau kebakaran akibat listrik, Pak Andika tanya, kalau kebakaran listrik bagaimana? Nah, tadi kembali saya ulangi lagi Bapak Ibu, di dalam tabung ini ada yang medianya padat, ada medianya cair, ada yang bersifat gas, ya. Nah,
Apa itu yang bisa digunakan untuk kalau korsleting listrik? Pertama, yang medianya itu adalah benda padat. Apa itu? Yang medianya itu adalah tepung. Nah, ini contohnya. Ya, tepung ini di sini Bapak bisa lihat ada untuk kebakaran kelas A, B, C, dan D. Ini A yang di bawah nih, A, B, C, dan D ini di bawah ini. Ya, artinya dia mampu memadamkan kebakaran dengan kelas kebakaran A, B, C, dan D. Kenapa? Tepungnya tepung multipurpose. Jadi kalau Pak Adi katanya, kalau kebakaran listrik pakai apar yang mana? Bapak beli atau Bapak Ibu sediakan apar yang tulisannya dry chemical. Ya. Kalau supaya bisa mampu memadamkan kelas A, B, C, dan D, beli yang dry chemical multipurpose. Dia mampu. Jadi kalau kebakaran kita karena korsleting listrik dengan apar tabung pemadam kebakaran yang isinya itu tepung, tapi tepungnya adalah tepung kimia, aman bagi kita. Dia aman untuk kita lakukan penyemprotan. Bisa juga dengan CO, ya, gas CO, dia juga aman untuk listrik, ya, cuman lebih mahal, lebih murah dengan yang powder. Jadi Bapak gunakan powder. Nah, biasa di kantor-kantor, kita di rumah sediakan aja yang multipurpose, yang dry chemicalnya, tepung kimianya yang serbaguna. Jadi kalau kebakaran karena minyak, kebakaran karena listrik, kebakaran karena ada apa yang terbakar karena mungkin ada lilin yang jatuh kena ke meja, nah, dia pakai semua bisa, aman Pak. Dan ingat, listrik itu pada saat kebakaran dari kelas C dia berubah menjadi kelas A, benda padat. Contohnya begini Pak. Contohnya Bapak kalau misalnya panggil pemadam kebakaran. Waktu Bapak panggil pemadam kebakaran misal di tempat kita karena kebakaran di komplek-komplek itu kan terbakar itu kan orang bilang korsleting listrik. Bapak panggil kita telepon pemadam kebakaran. Maka yang datang mobil pemadam kebakaran apa isinya Pak? Kalau datang isinya kan bawanya apa? Bawanya kan air Pak. Lah kan kita bilang Pak korsleting listrik Pak, rumahnya Pak terbakar. Kok mobil pemadam kebakaran berani bawa air? Kenapa? Karena dia tahu Pak. Dia waktu terbakar kasih tahu ke PLN, tolong putuskan hubungan listriknya. Jadi korsleting listrik itu hanya penyebab. Setelah itu yang terbakar benda padat, baru dia berani semprot. Tapi coba misalnya Pak, gardu listrik terbakar. Pak, gardu listrik terbakar Pak. Berani nggak pemadam kebakaran datang terus tiba-tiba bawa isinya air? Nggak berani dia, terbakar dia nanti. Jadi itu Pak, ya. Jadi itu yang kenapa saya katakan tadi bahwa dia berani datang itu karena berubah yang tadinya dia karena korsleting listrik itu penyebabnya saja. Tapi kalau di rumah Bapak kita di rumah terbakar, Bapak bisa gunakan yang powder. Jadi bisa gunakan yang powder. Demikian Pak Andika. Jadi aman Pak. Kalau kebakaran karena listrik pakai yang powder. Silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak Andika.